Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pendidik dan orang tua, selamat datang dalam sesi presentasi singkat namun krusial hari ini. Perkenalkan, nama saya Ratiwen dengan NIM 1862570202, kelas B1.2 Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan S1 Program Studi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Dr. Roza Yenita MPD. Dan selama 15 menit ke depan, kita akan membahas topik yang sangat sensitif namun menentukan masa depan anak, stres dan trauma pada anak usia dini. Seringkali kita beranggapan bahwa masa anak-anak adalah masa yang paling membahagiakan dan bebas beban. Namun realitanya, sistem saraf anak-anak justru sangat rentan terhadap tekanan lingkungan. Bagaimana anak merespons stres saat ini akan membentuk arsitektur otak mereka selamanya. Mari kita selami lebih dalam bagaimana membedakan antara tantangan pertumbuhan yang normal dengan luka psikologis yang membutuhkan penanganan khusus. Stres pada anak tidak semua buruk. Pertama, kita harus memahami bahwa tidak semua stres itu merusak. Ada 3 tingkatan stres pada anak: positif, tolerabel, dan toksik. Stres positif adalah tantangan kecil seperti hari pertama masuk sekolah atau belajar berjalan. Ini justru membantu membangun ketahanan mental. Stres tolerabel muncul dari kejadian lebih berat, seperti kehilangan orang tersayang, namun menjadi aman karena ada dukungan dari orang dewasa yang peduli. Masalah besar muncul pada stres toksik. Ini terjadi ketika anak mengalami tekanan hebat dalam waktu lama tanpa dukungan emosional yang memadai. Pada tahap ini, hormon kortisol terus membanjiri otak anak, yang jika dibiarkan dapat menghambat perkembangan kognitif dan kontrol emosi mereka. Trauma dan dampaknya pada perkembangan otak. Sekarang, mari kita bicara tentang trauma. Trauma pada anak usia dini sering disebut sebagai trauma perkembangan. Ini bukannya tentang satu kejadian buruk, tapi tentang bagaimana kejadian itu mengubah cara anak merasa aman di dunia. Pada usia emas Golden Age, otak anak sedang membentuk jutaan koneksi sinapsis setiap detik. Trauma mengganggu proses ini. Anak yang mengalami trauma seringkali berada dalam mode survival atau bertahan hidup yang konstan. Akibatnya, bagian otak yang berfungsi untuk berpikir logis dan belajar menjadi tidak aktif karena energi otak terserap sepenuhnya dengan menjaga kewaspadaan. Ciri-ciri terlihat dari perubahan perilaku yang drastis. Anak menjadi sangat agresif atau sebaliknya, menjadi sangat pendiam dan menarik diri. Mereka mungkin mengalami kemunduran perkembangan, seperti kembali mengompol atau kesulitan berbicara. Peran kita dan deteksi dan intervensi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kunci utamanya adalah responsif caregiving atau pengasuhan yang responsif. Anak usia dini belum memiliki kata-kata yang menjelaskan luka mereka. Mereka menggunakan perilaku sebagai bahasa. Kita perlu menciptakan lingkungan yang aman secara emosional. Rutinitas yang konsisten adalah obat bagi anak yang cemas. Saat dunia terasa kacau bagi mereka, jadwal yang teratur memberikan rasa kendali dan keamanan. Penting untuk diingat, jangan pernah meremehkan ketakutan anak. Validasi perasaan mereka adalah langkah awal penyembuhan. Jika tanda-tanda trauma terlihat menetap, bantuan psikologi anak sangat disarankan untuk mencegah dampak jangka panjang hingga mereka dewasa nanti. Sebagai penutup, investasi terbaik yang bisa kita berikan kepada anak bukanlah fasilitas mewah, melainkan rasa aman dan kehadiran yang utuh. Stres dan trauma pada anak bisa disembuhkan jika dideteksi lebih awal dan ditangani dengan kasih sayang. Mari kita jadikan pelindung bagi masa kecil mereka, karena anak yang tangguh bermula dari tangan-tangan dewasa yang peduli. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ratiwen, mari bersama peduli kesehatan mental anak sejak dini.